Dikasih tahu, nggak mau tahu, malah batu. Apaan tuh batu? Bacot bermutu. Oke, balik lagi dalam acara channel kita yaitu Bacot Bermutu. Kita membahas cerita tentang kehidupan atau sosial dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bahas apa nih Mas Senoni? Sekarang kita lagi mau ngebahas tentang posesif. Posesif, pacar posesif kah? Nanti kita tanya sama narasumbernya. Kamu posesif gak sih? Asik. Hah? Masa sih? Suka diposesifin. Iya benar. Tapi kan kadang orang yang Benar. kadang ada orang yang senang diposesifin kan, tapi kan kadang tapi kalau misalnya kayak gue nih kadang nih gue pengen diposesifin tapi kadang-kadang kok gue nggak diperhatiin sih, nggak dicariin. Ada juga yang kayak gitu kadang. Ada juga males yang diposesifin. Nah, Gua tuh. nah untuk itu gue akan panggil bintang tamunya yaitu pakar posesif. Bukan ya? Apa? Bukan. Apa? Apa Ya tuh? udah, kita langsung tanya. Apa tuh? Pakar. Pakar apa nih? Nah, Nanti kita tanya panggil langsung ya. sama narasumbernya, oke? Oke. Silakan. Kita panggil Ko Victor. Selamat malam, Ko. Selamat malam. Silakan, Ko. Mau ditanya? Ya, siap, boleh. Siap. Mau dipangku juga boleh. Yoi. Thank you. Thank you udah datang kok. Oke, iya. Nah, sekarang kan kita lagi ngebahas masalah mental juga nggak sih tuh kalau misalnya Salah satu termasuk salah satu mental ya. Iya, salah satu. Jadi kita pengen membahas tentang teman posesif kah, pacar posesif kah, apalagi tuh keluarga Keluarga mungkin. posesif banyak. Iya. Nah mungkin kalau Victor punya pengalaman, nanti kita juga boleh bertanya nih, siapa tahu juga Sinta punya pengalaman. Iya. Oke. Iya. Pengertiannya lu kok? Pengertian Ya, lu. pengertian dari Ya, sebelumnya thank you nih. Nama gue Victor Franciscus. Ya, gue bukan pernah sih, mungkin sedang mengalami yang namanya posesif itu seperti apa dari awal, dari masa lalu sampai akhirnya sekarang gue bisa berdamai dengan posesif itu seperti apa. Posesif itu mungkin ya susah untuk disembuhkan, tapi untuk di cover atau untuk diatur mungkin bisa ya. Jadi pengertian posesif itu sebenarnya jadi kayak pemaksaan kehendak dari kita yang ingin, entah itu teman, pasangan, atau mungkin keluarga, sesuai dengan apa yang jadi buah pikiran kita. Tuh. Nah, jadi contoh salah satunya misalkan pengalaman hidup gua sama istri gua deh. Ya kan? Jadi semenjak gua kenal dengan istri gua tuh, gua merasa gua pengen dia tuh ada selalu di sisi gue. Gue banget ya. Iya. Betul. Mungkin awalnya terkesan kayaknya wah romantis sekali ya. Yes. Wah jadi baik sekali ini, nanti kemana-mana ditemenin lah, diikutin. Betul. Ternyata akhir dari semua cerita itu menjadi toksik. Oh. Ya. Kenapa toksik? Nah, Coba. Itu apa? Apa beda? Toxic apa ya? Lagunya Britney. Bukan. Bukan. Terus Itu kayak racun. Kayak itu kan intoxication. ya jadi setelah sekian lama gua mencoba memaksakan kehendak gua sampai akhirnya gua sendiri merasa kayaknya gua ada yang aneh awalnya. Iya. Gua merasa kok setiap dia pergi gua merasa curiga ya. Gua merasa kayak worry gitu loh, takut nanti dia pergi sama siapa, terus udah itu ngapain di sana. Kayak lagu ya kok. Oh iya. Makanya itu terciptanya sebuah lagu dari pengalaman. Berarti itu mental ya kok jadinya. Termasuk mental, iya. Mental ya. Dasar mental, dasarnya itu kalau bisa gue bilang ya, dari semua penyakit mental dasarnya itu adalah kecemasan. Oh. Iya. overthinking ya. Nah, jadilah overthinking. Iya. Gitu loh. Dari Kalau gua kecemasan baru ke overthinking. Ya, Ya, betul sekali. kalau gue jadi overhealing ya. Oh. Just musik, just Telat dia. Lanjut. iya. Terus Nah, jadi setelah gue mencoba untuk berusaha melawan itu, kayaknya susah ya.
melawan overthinking itu kayaknya nggak bisa. Sampai akhirnya apa, gue mencoba mencari jalan, gue curhat sama bini gue. Ya sebenarnya ini emang di ada satu artikel juga mengajarkan kalau misalkan lu sedang overthinking, kalau misalkan lu sedang mengalami kecemasan atau lu mengalami hal-hal negatif yang tentang posesif ini, ngobrol sama istri atau pasangan atau teman. Nah, kalau bisa objek yang kita offerin ini, misalkan gue overthinking atau gue negative thinking sama istri, ya gue harus coba curhat sama dia. Ya dari awalnya gue curhat, kok kayaknya gue cemburu ya lu pergi sama ini, kok gue kayak cemburu ya lu pergi sama itu. Sampai akhirnya lama-lama kan pasti dia juga akan merasa kok lu gitu mulu sih gitu loh ya. Gue awalnya pasti risih. Nah awalnya gue mencoba memakai cara itu, sampai akhirnya gue rubah, mencoba memakai cara misalkan tadi pas lu pergi sama ini, gue tiba-tiba merasakan hal seperti ini nih, gue tahu ini nggak bener nih, gue nggak mau seperti ini nih, gitu loh. Emang setelah bicara seperti itu, overthinking gue langsung tenang dan gue nggak overthinking lagi. Nah cuman setelah sekian lama ada trigger yang nge-trigger gue lagi, gue berpikir seperti itu lagi, gitu loh. Gue pikir ini sampai kapan gitu loh, kasihan gue sama bini gue juga, gitu loh. Gue nggak bisa berterus-terusan seperti ini. Jatuhnya negatif terus akhirnya malah jadi masalah. Ya, nah, ya betul, toxic relationship, dan itu akhirnya gue ke psikiater gitu. Ya gue ngobrol nih tentang masalah ini. Gue bertanya sama dia, dok, bener nggak sih kalau kita posesif itu sebuah penyakit juga? Yes, jelas. Gue lupa waktu itu pernah dijelasin juga. Mental. Iya, gue pernah dijelasin nama penyakitnya apa tuh, gue juga lupa. Cuman ini salah satu turunan penyakit mental juga. Nah, 90% orang yang kena posesif dia nggak sadar. Dia merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu ya wajar. Wajar itu gue gitu loh. Emang ini kepribadian gue seperti ini gitu loh. Lu mau syukur nggak mau ya udah. Nah ternyata itu salah gitu loh. Itu harus dirubah. Nah yang 10% yang udah mulai paham nih dan sadar dia itu posesif, ini yang kasihan. Dia lagi berjuang melawan pikiran dia itu. Gimana cara gue nggak posesif lagi? Dia mencoba cari artikel lah sana sini. Butuh effort yang sangat lebih untuk melawan itu. Nah, di saat gue udah ketemu psikiater, akhirnya ya gue dikasih obat sama psikiater, itu namanya antidepresan. Ya, obat antidepresan itu gue tanya apa hubungannya nih antidepresan sama overthinking gue. Jadi dia bilang antidepresannya itu nanti akan membuat otak tuh lebih rileks ya, lebih tenang juga. Tapi bukan obat penenang ya, beda ya. Nah, lebih tenang dan lu bisa berpikir secara jernih. Di saat lu udah bisa berpikir secara jernih, di saat itu lu lawan pikiran posesif itu. Pas dia lagi mau keluar, lu hantam. Wah, iya nggak bisa nih kayak begini nih, nggak boleh nih. Ini cuma overthinking gue nih, gue nggak boleh kayak begini nih. Terus itu kayak misalkan contoh ada kejadian yang kemarin seseorang yang akhirnya kemarin ditangkap polisi tuh ya, yang dia bilang dia ada mental health, kita nggak usah sebut namanya ya, yang dibilang di Oh iya, yang berantem itu loh. Betul. Oh iya. Ada Tahu dia nggak? Yang mirip-mirip Yohanes kalau marah. ya. Kalau Yohanes marah kan gitu, kalau lagi main lagu ngedit marah-marah gitu dia. Apalagi kalau yang editnya lama ya. Terus Dia bilang dia bilang dia ada mental health ya. Nah, cuman sekarang gini ya. Satu kesalahan dia itu terlalu mengikuti perasaan dan pikirannya. Gua tahu susah. Gua paham banget itu sangat ribet, sangat nggak mungkin kayaknya lu bisa melawan. Tapi kalau lu bisa menyadari ada gap lu nanti, ada blok yang bisa ngebuat lu untuk tidak melakukan hal itu, gitu loh. Kalau blok itu lu terobos dengan dengan keinginan lu, perasaan lu yang menggebu-gebu, ya udah lu akan keluar batas.
gitu loh. Lu harus mempertahankan blok itu gitu loh. Jadi lu jangan lu hancurkan blok itu, lu tahan itu biar lu nggak keluar batas. Udah itu di saat lu udah mulai sadar nih ya bahwa lu ada masalah, ya udah lu rem, semua trigger lu jauhin dulu gitu loh. Jangan lu samperin lagi gimana mau sembuh, itu satu kan. Nah terus udah itu sebenarnya juga nggak boleh ada permasalahan apa-apa dikit-dikit bilang wah ada mental health. Kasihan kawan-kawan yang lain yang sedang berjuang untuk sembuh. Jadi nanti teman-teman si korban, teman-teman si pasien atau siapa yang sedang penyembuhan mental health itu, nanti dia akan merasa wah nanti lu jangan mirip si dia nih, lu nanti bisa ngamuk nih, gue jauhin lu, akan kasihan. Nah, dengerin nih. Gitu loh. Aku sering nih, aku kayaknya gangguan mental kumpul sama kamu gitu. Aja. Nggak itu jokes. Enggak. Kayaknya gangguan kantong deh. Tahu aja. Nah, jadi perjuangan kawan-kawan tentang mental health ini ya, dari mau ada yang PTSD lah, atau ada yang schizophrenia, atau ada yang dari OCD, kan banyak ya mental health ya. Nah, jadi mereka ini kan sedang berjuang. Ayo kita bareng-bareng kita semangatin mereka gitu loh. Jangan karena kita ada gangguan mental health kita memanfaatkan gangguan itu untuk berbuat sesuatu. Tapi semua itu bisa sembuh kan? Oh, bukan sembuh kalau di kedokteran bilang ya, tapi balance. Lebih ringan gitu kan. Ya lebih ringan, jadi balance. Ya itu loh, karena Sebelum jauh ke tadi bahas ke mental health, balik lagi ke posesif nih. Nah dari segi kayak misalnya Ko Victor kan posesif nih, yang di posesif pun pasti nggak enak kan perasaannya kan? Betul. Nggak sih? Kalau Kayak kayak kita, nyaman gitu. kayak Padahal contoh kita deh gue deh, misalnya gue mau syuting nih, kayak syuting atau bikin konten sama orang, tapi yang di rumah posesif sama siapa, lu stalking ya kan, ya kan, lihat, padahal kan kita kerja gitu kan, Iya, nah, benar. jadi nggak enjoy, kita udah deg-degan duluan ya kan. Iya, benar. Ya kamu enak. Aku 2 bulan juga nggak dicari-cari. Aduh, Wah, cari dong gimana Sin. ya? Masa gue nyariin Yohanes sih? nah perkataan lu ini mewakilkan semua orang yang diposesifin. Yes, gue mau iya, tahu benar, itu benar, bos. benar. Sekali. Ya, jadi seperti tadi yang gue bilang itu, gue juga nggak mau seperti itu, gitu loh. Tapi ada satu kondisi yang memaksa gue untuk selalu berpikir seperti itu, dan gue pun tersiksa, gitu loh, ya kan? Ada orang yang posesif melebihi batas juga ada, sampai main tangan ada, terus sudah itu Temperamen ya. ya temperamen ya, tapi itu Maksudnya temperamen. ya, tapi itu bukan karena posesifnya juga, tapi karena kombinasi, gitu loh. Jadi tergantung dari orangnya juga, apakah dia temperamen atau dia emang orangnya punya pemikiran yang sedikit jahat lah ya, kita bilang tanda kutip jahat, bukan berarti dia pembunuh atau apapun itu, bukan ke sana. Nah, tapi posesif ini memperkuat aja. Gitu loh. Nah, sebenarnya gue juga agak kurang setuju kalau misalkan banyak film-film yang menunjukkan bahwa orang yang dengan gangguan mental itu akan menjadi penjahat. Yes. Iya, nggak gitu, nggak segampang itu, gitu loh. Kecuali dia banyak yang kita lihat penjahat itu satu, emang dia bisa, Ada potensi gitu. ya dia kalau terlahir psikopat. Ya, orang psikopat itu dia nggak akan pernah tahu yang mana benar, mana salah. Itu kan gangguan otak kecil kalau nggak salah. Ya itu emang dari lahir. Iya. Nah, gue nggak tahu bahwa itu nanti bisa sembuh kah atau enggak, gue masih nggak ngerti. Ya, mungkin nggak bisa sembuh, tapi Psikopat itu kan orang yang seneng di atas penderitaan orang sakitan kan? Enggak beda. Dia Beda ya? lebih ke emang ada gangguan di otaknya. Oh. ya. Jadi terus kalau misalkan kayak penjahat, ya penjahat juga bukan tentu psikopat juga, bisa aja dia juga kepepet, Pepe. kan? Ekonomi, cemburu buta, penjahat juga tuh. Jatuh. Iya. Jadi ya nggak bisa dianalogikan bahwa orang yang kena penyakit kena mental health itu pasti dia penjahat. Enggak gitu. Iya. Kasihan dong kawan-kawan yang lain. Bahkan banyak loh peneliti, penemu yang rata-rata punya mental health. Einstein. Kalau Einstein kalau nggak salah dia apa ya, gue lupa ya.
nggak tahu bipolar atau apa. Ada lagi terus sudah itu pelukis, waktu itu gue nggak tahu siapa pelukis yang sangat terkenal di nggak tahu Italia apa di mana. Rata-rata mereka punya gangguan mental health. Nah, bagi yang punya gangguan mental health sebenarnya ya ini punya sisi positifnya. Kita kan sang penderita itu punya overthinking. Overthinkingnya ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih positif, gitu loh. Jadi contohnya, misalkan misalkan nih di sang kriminolog, misalkan ya, sang kriminolog itu dia harus punya otak sejahat mungkin biar dia bisa menelusuri gimana nih cara pikir si penjahat ini beraksi, gitu loh. Harus punya otak yang overthinking dan out of the box, gitu. Dengan begitu dia bisa menelusurin tuh, oh ternyata dia berpikir mungkin seperti ini nih, dia mulai menganalisa bla 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 bla. Itu salah satu contoh. Terus sudah itu contoh yang kedua, kayak misalkan sang maestro pemain pianis atau apa yang sangat hebat sekali, ada beberapa yang emang dia itu punya mental health-nya, gitu. Ada yang terganggu dari mental health-nya. Nah dia memanfaatkan mental health overthinking-nya itu ke dalam musik. Akhirnya apa? Dia konsentrasi full, gitu loh. Seperti gua. Akhirnya apa? Gua menemukan nih sesuatu yang benar-benar gua suka tentang sains. Setiap gua mendengar sains, gua melihat acara TV untuk sains, itu gua sangat antusias. Dan saking antusiasnya gua itu, gua sampai gua catat, gua inget, gua pelajarin, ya sampai gua punya angan-angan siapa tahu nanti gua bisa bikin laboratorium apa bla bla bla. Ya, excited, tapi nggak terlalu berlebihan banget, tapi sangat excited, gitu loh. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan, gitu loh. Nah, jadi kita kembali lagi ke posesif ya. Nah, di posesif ini kita akan mencoba untuk menjelaskan sama kawan-kawan juga ya, bahwa kenali dulu lu ini posesif atau enggak. Kalau lu udah kenalin, lu akan bisa cari jalan keluar. Ya. Lanjut. Kenalin dulu berarti kok ya. Ya. Nah, untuk sebelum jauh nih kok pertanyaan nih kok, kita mau jeda dulu nih. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap Oke. di Batu Bacot bermutu. I'm standing all alone.